Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Academic Greeting. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Moh Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Academic Greeting. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai jurnal karya tulis ilmiah yang berjudul Tingkat Kesadaran Gen Z terhadap Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional di Lingkungan UIN GJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Esko Rojo Fauziah dengan NIM 208240999 sebagai moderator. Dan saya perkenalkan, nama Xenia Alivia Muhtarima dengan NIM 2082475 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Barula Aina, NIM 2082480 sebagai pemateri kedua. Kemudian saya Neriza Emelia Putri dengan NIM 208249090 sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan alasan kami memilih topik tingkat kesadaran Gen Z terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di lingkungan UIN GJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan simbol pemersatu bangsa di tengah keberagaman budaya dan etnis. Namun, arus globalisasi yang pesat dan berkembang teknologi digital membawa tantangan baru, khususnya bagi Gen Z yang tumbuh dalam lingkungan multibahasa dan budaya global. Generasi ini memiliki akses luar terhadap internet dan media sosial yang membuat mereka sangat terbuka terhadap pengaruh bahasa asing dan budaya pop global. Fenomena ini juga terlihat di lingkungan UIN GJ Abdurrahman Wahid Pekalongan, di mana penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia, bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa daerah yang sering ditemui dalam interaksi sehari-hari di kampus. Kemudian saya akan membacakan pendahuluan pembentukan identitas nasional sebuah bangsa, salah satunya terlihat dari bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Bahasa lebih dari sekedar alat komunikasi, ia juga merupakan simbol identitas, cerminan nilai-nilai tinggi dan dasar dari ikatan sosial yang kuat. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan digital yang pesat, muncul kekhawatiran terhadap menurunnya penggunaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia, khususnya di kalangan Gen Z. Termasuk mahasiswa, generasi ini tumbuh dengan akses yang luas terhadap internet dan media sosial yang menjadikan mereka sangat terbuka terhadap pengaruh bahasa asing dan budaya pop global. Kemudian, rumusan masalah. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai simbolis identitas nasional dan alat pemersatu bangsa dalam konteks multikultural Indonesia? Yang kedua, bagaimana karakteristik Gen Z mempengaruhi tingkat kesadaran mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di era digital? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran mahasiswa Gen Z UIN GJ Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan bagaimana sikap mereka terhadap upaya pemberitaannya. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan alasan mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Gen Z di UIN GJ Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta menelaah sikap mereka terhadap berbagai upaya pelestarian bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana karakteristik generasi Z mempengaruhi tingkat kesadaran mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di era digital. Kemudian,
Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, mix method dengan penggabungan metode kualitatif, deskriptif, dan analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran Gen Z terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, baik dari data numerik maupun penjelasan mendalam terhadap persepsi dan sikap mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan di UIN, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan pada semester genap tahun akademik 2024 hingga 2025 dengan fokus pada mahasiswa aktif dari berbagai program studi yang termasuk dalam kategori Gen Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Kemudian saya serahkan kepada pemateri 1. Adapun yang pembahasan pertama itu bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai simbol identitas nasional dan alat pemersatu dalam keberagaman etis, budaya, dan bahasa daerah yang sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah menjadi lambang perjuangan serta media penanaman nilai-nilai kebudayaan dan karakter bangsa. Nah, di era digital dan globalisasi, Gen Z cenderung lebih akrab dengan bahasa asing dan komunikasi informal yang mengabaikan kaidah bahasa Indonesia, sehingga dikhawatirkan dapat melemahkan rasa kebangsaan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memegang peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu dan karakter, dengan mendorong penggunaan aktif bahasa Indonesia di lingkungan akademik, organisasi kemahasiswaan, dan publikasi ilmiah. Pendidikan bahasa Indonesia juga harus lebih dari sekedar pengajaran tata bahasa, yakni membentukkan pemahaman mendalam tentang peran bahasa Indonesia sebagai penjaga identitas bangsa melalui pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan integratif. Dan pemateri kedua, silahkan. Baik, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan pemateri yang kedua, yaitu tingkat kesadaran generasi Z terhadap bahasa Indonesia, yaitu generasi Z yang tumbuh di era digital sebagai akrab dengan internet, media sosial, dan budaya global sehingga membentuk gaya komunikasi yang cenderung menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, atau bahasa campuran dalam keseharian, khususnya di media sosial. Meskipun secara kognitif mereka memahami pentingnya bahasa Indonesia sebagai simbol kebangsaan, kesadaran afektif untuk menggunakan secara baik dan benar masih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemahaman dan praktik nyata berbahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital yang lebih mendukung informalitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kreatif seperti kampanye digital, pembelajaran yang kontekstual, serta pemanfaatan media sosial sebagai ruang edukatif untuk menanamkan kembali kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Selain itu, keluarga, sekolah, atau kampus memiliki peran bahasa sebagai teladan dan pergerak budaya berbahasa yang baik. Institusi pendidikan tinggi khususnya diharapkan mampu membangun budaya akademik yang menunjung tinggi bahasa Indonesia melalui kebijakan, kurikulum, atau aktivitas organisasi berbasis kebahasaan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, bahasa Indonesia tetap dapat dipertahankan sebagai identitas sosial yang kuat di tengah dominasi budaya global. Selanjutnya akan Baik, terima kasih. Untuk pembahasan yang ketiga ada tingkat kesadaran Gen Z terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan 9 poin. Untuk poin yang pertama yaitu pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa sebagai identitas nasional. Berdasarkan hasil survei sebanyak 92,31% mahasiswa menyatakan bahwa pengaruh globalisasi dan media sosial menjadi faktor utama menurunnya kesadaran terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Lalu hanya ada 5,77% yang menyebutkan kurangnya interaksi antar daerah sebagai penyebab, sementara 0%-nya menilai bahwa kekurangan mata kuliah bahasa Indonesia atau penggunaan yang kurang optimal di kampus sebagai faktor utamanya. Lalu poin yang kedua, bahasa yang digunakan untuk berinteraksi sehari-hari mahasiswa di lingkungan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Ada sebanyak 88,24% mahasiswa yang cenderung menggunakan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari. Lalu hanya ada 1,96% yang sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia dan 9,8%-nya masih menggunakan bahasa daerah. Lalu poin yang ketiga, apresiasi mahasiswa terhadap bahasa Indonesia di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebagian besar mahasiswa, sekitar 98,4%, mengaku berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mendukung pelaksanaan kegiatan akademik berbasis bahasa nasional seperti seminar dan diskusi ilmiah. Lalu sekitar 1,96%-nya bersikap kritis terhadap penggunaan bahasa gaul di lingkungan kampus dan tidak ada respon yang malu menggunakan bahasa Indonesia. Poin yang keempat, tingkat kesadaran berbahasa Indonesia antar mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan mahasiswa lintas daerah. Mayoritas mahasiswa, sekitar 96,8%, menyatakan bahwa perbedaan interaksi sosial menjadi penyebab utama variasi kesadaran berbahasa antar daerah. Sementara itu, faktor lainnya seperti tingkat kecerdasan, kemampuan berbahasa, maupun program studi hanya berpengaruh sangat kecil, sekitar 0% hingga 1,96%. Lalu poin yang kelima, preferensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa yang cenderung berbahasa asing. Ada sebanyak 92,16% respon yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam akademik lebih dipilih karena akses terhadap referensi globalnya lebih luas dan kemudahan pemahaman tren global. Lalu sekitar 1,96% yang mengeluhkan kesulitan memahami penjelasan dosen berbahasa Indonesia. Poin yang keenam, dampak media sosial terhadap pemakaian bahasa Indonesia oleh mahasiswa UIN. Hasil survei menunjukkan bahwa 96,8% mahasiswa menilai media sosial berperan positif dalam memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia. Sebagian kecil respon, sekitar 1,96%, menilai media sosial mendorong penggunaan bahasa informal dan singkatan atau poin yang ketujuh yaitu faktor utama kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap bahasa Indonesia di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebagian besar mahasiswa, sekitar 94,12%, menganggap bahwa pengaruh budaya global dan media sosial menjadi penyebab utama menurunnya kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Faktor lainnya seperti interaksi antar daerah hanya disebut oleh 5,8%. Tapi yang lain kerekot kan? Ya, aku nggak bisa lihat lah. Udah mulai. Kok nggak ada suaranya sih? Nggak ada suaranya apa gimana sih? Nggak. Lalu poin yang ketujuh ada faktor utama beranjingan. Ulang-ulang dong. Iya. 1, 2, 3. Lalu poin yang ketujuh ada faktor utama kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap bahasa Indonesia di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa pengaruh budaya global dan media sosial menjadi penyebab utama menurunnya kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Lalu faktor lain adanya sekitar 5,88% tidak ada mahasiswa yang menyalahkan kurikulum atau penggunaan bahasa Indonesia oleh dosen. Lalu poin yang ke-8, peran organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia. Ada sebanyak 98,4% mahasiswa yang menyatakan untuk mendukung kegiatan organisasi yang berbasis penggunaan bahasa Indonesia seperti seminar, diskusi, dan penulisan akademik.
Lalu poin yang terakhir yaitu upaya efektif untuk meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa, sekitar 86,27%, menilai bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran berbahasa adalah dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bentuk percakapan di kampus. Pendekatan ini sebagai penguatan nilai kebangsaan dan perbaikan tata bahasa yang dianggap kurang berdampak jika tidak diiringi dengan kedisiplinan berbahasa dalam praktik sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya lanjut moderator. Baik, kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual tingkat kesadaran mahasiswa Gen Z di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional berada dalam kategori tinggi sebanyak 98,04%. Responden menyatakan mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta aktif dalam kegiatan yang mengedepankan bahasa nasional seperti seminar, diskusi ilmiah, dan penulisan akademik. Sikap ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia masih dihargai sebagai lambang jati diri dari persatuan bangsa, namun dalam praktik sehari-hari terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan campuran antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa gaul. Dengan 88,24% responden mengaku terbiasa melakukan kode mixing. Cukup sekian pemaparan materi jurnal ilmiah dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.